Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ustazah Dila. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik bahasa Indonesia minggu lalu, yaitu tentang iklan. Hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri bahasa iklan. Anak-anak ustazah bisa lihat pelajaran ini di buku tema 3, subtema 2. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi atau mengenal ciri-ciri bahasa iklan. Yang kedua, mampu menjelaskan perbedaan iklan media cetak dan iklan elektronik. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah juga diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, menghafal, memahami Asmaul Husna. Yang kedua, membiasakan diri berzikir atau mengingat Allah. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Yang keempat, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Yang kelima, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan hadis yang akan Ustazah sampaikan, yaitu hadis dari Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat pengelabuan dan pemalsuan tempatnya di neraka. Hadis ini berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang iklan. Ketika kita membuat iklan, maka kita dianjurkan untuk tidak melakukan pemalsuan. Contohnya, kita menuliskan hal-hal yang tidak terdapat pada produk yang kita jual. Itu merupakan perbuatan yang tidak benar dan orang-orang yang melakukan pengelabuan pemalsuan tempatnya di neraka. Maka dari itu, ketika kita membuat iklan, buatlah iklan itu sejujur-jujurnya sesuai dengan produk ataupun jasa yang akan kita jual. Oke, langsung saja kita pelajari materi hari ini. Minggu lalu, anak-anak ustazah sudah belajar tentang apa itu iklan, jenis-jenis iklan, serta unsur-unsur iklan. Jadi iklan itu adalah suatu pemberitahuan tentang barang atau jasa kepada masyarakat umum. Kira-kira ustazah apa sih tujuannya orang membuat iklan? Tujuannya ada dua. Yang pertama, agar orang tertarik membeli suatu produk atau jasa. Tujuan yang kedua, agar orang tertarik melakukan suatu himbauan atau ajakan. Berarti di sini iklannya itu tidak untuk mencari keuntungan. Berarti dia adalah iklan non-komersil. Biasanya iklannya ini dari pemerintah. Sering juga disebut sebagai iklan layanan masyarakat. Jadi dia itu menghimbau sesuatu kepada masyarakat. Jadi itulah tujuan dari dibuatnya sebuah iklan. Jadi ustazah, bagaimana cara membuat orang tertarik dengan iklan yang kita buat? Maka yang paling utama, kita harus membuat iklan itu semenarik mungkin, sehingga orang tertarik untuk melihat, mendengar, bahkan membeli produk ataupun jasa yang kita jual ataupun mengikuti himbauan yang kita berikan. Makanya anak ustazah, yang paling penting kita harus membuat iklannya semenarik mungkin. Bisa dibuat dengan tulisan-tulisan yang bagus ataupun gambar yang bagus. Jadi anak ustazah, bahasa iklan ataupun kata atau kalimat dalam iklan itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama, ciri-cirinya itu adalah dia menggugah. Yang kedua, informatif. Yang ketiga, persuasif. Yang keempat, bertenaga gerak. Yang kelima, komunikatif. Yang keenam, efektif. Jadi itu adalah 6 ciri-ciri bahasa iklan. Bahasa iklan inilah yang membuat nanti orang akan lebih tertarik ketika membeli sebuah produk
atau jasa ataupun mengikuti suatu himbauan. Baiklah, Ustazah akan menjelaskan keenam ciri ini secara lebih detail. Oke, ayo kita lihat selengkapnya. Ciri-ciri bahasa iklan yang pertama adalah menggugah. Yang seperti apa itu Ustazah bahasa iklan yang menggugah? Bahasa iklan yang menggugah itu, maka ketika kita melihat iklan tersebut, kita akan merasa, oh pas sekali aku lagi butuh produk ini, pas sekali, seperti itu. Jadi bahasa iklan yang menggugah itu adalah bahasa yang digunakan harus mampu mencermati apa kebutuhan konsumennya, memberikan solusi bagi konsumennya, serta memberikan perhatian bagi konsumennya. Coba anak Ustazah lihat dulu iklan Kampung Inggris berikut ini. Hello mates, do you want to speak English like a native speakers but you don't have much time to come to Kampung Inggris? Or you want to study at home but the price of the English course in your city is quite expensive? Don't worry, I have a solution for you. EM Online Kampung Inggris will be your angel to help you to improve your English skill. What you have to do is easy. Just swipe up or click the link below and join lots of our online programs. So I can't wait to see you in the class and to improve your English together with me. See you in the class, guys. Oke, anak Ustazah, dari iklan Kampung Inggris ini, dia menggunakan bahasa yang sangat menggugah. Jadi pertama, dia memberitahukan kebutuhan konsumennya. Kebutuhan konsumennya itu adalah orang ingin belajar bahasa Inggris, cuma dia nggak punya waktu. Kemudian dia juga ingin belajar bahasa Inggris, cuman harganya sangat mahal. Oke, maka dia memberikan solusinya. Solusinya adalah belajar bahasa Inggris secara online. Jadi nama tempatnya ini adalah EM Online Kampung Inggris. Jadi sangat menggugah. Orang punya masalahnya nggak bisa belajar bahasa Inggris karena nggak punya waktu dan biaya. Oh, dikasihnya lah solusinya, belajar secara online. Ini adalah contoh bahasa iklan yang menggugah. Oke. Ciri-ciri bahasa iklan yang kedua adalah informatif. Informatif ini artinya bahasa yang digunakan harus memberikan informasi yang jelas. Kalau informasi yang diberikan sebuah iklan itu jelas, maka orang akan lebih tertarik dan lebih senang membaca, melihat ataupun mendengar suatu iklan. Contohnya di sini iklannya pentingnya air untuk kita. Jadi ini adalah iklan layanan masyarakat. Jadi dia menghimbau supaya kita lebih banyak minum air. Di sini informasinya sangat jelas. Jadi dibuatnya berapa liter air yang kita butuhkan sehari, kemudian bagaimana ciri-ciri air yang sehat. Dan ada kalimat ataupun kata kuncinya, pentingnya air untuk kita. Oke, ciri-ciri bahasa iklan yang ketiga adalah persuasif. Persuasif artinya membujuk atau mempengaruhi. Jadi bahasa iklan itu harus mengajak, membujuk atau mempengaruhi orang untuk membeli suatu produk atau jasa ataupun mengikuti suatu himbauan. Anak-anak Ustazah pasti pernah kan punya teman yang dia itu seperti ini bilang, ayolah kita beli nasi goreng ibu itu. Nasi gorengnya enak, kemudian murah lagi. Ayolah kita beli. Nah, jadi itu adalah salah satu kalimat persuasif. Temannya itu membujuk temannya untuk membeli nasi goreng. Bahkan dia juga menjelaskan kenapa kita harus membeli nasi goreng ibu itu. Ya karena dia rasanya enak, kemudian murah. Itu adalah salah satu contoh sederhana dari kalimat persuasif. Jadi ciri-ciri kalimat persuasif itu, dia itu menggunakan kata ajakan. Contohnya, ayo membeli produk ini, ayo menabung, ayo pakai masker, marilah menjaga lingkungan. Itu adalah contoh dari kata ajakan. Oke, ini Ustazah punya contoh iklan yang dia itu bahasanya persuasif. Ini adalah iklan layanan masyarakat, iklan ayo menabung. Sudahkah kita sadar pentingnya arti menabung? Tahukah kita menabung untuk masa depan sejahtera? Siapa saja, di mana saja, tak terbatas
di bank, Nabung saham, nabung reksadana, nabung emas, nabung untuk hari tua, nabung untuk perlindungan. nabung untuk cicilan. Ayo nabung untuk Masa depan sejahtera. Menabung, sekarang ayo menabung. Oke, dari iklan tersebut dapatlah kita ketahui bahwa iklannya itu memberikan manfaat-manfaat dari menabung, kemudian memberitahukan jenis-jenis tabungan, kemudian berkali-kali mengatakan kata kuncinya yaitu ayo menabung, ayo menabung. Jadi sehingga orang nantinya akan tertarik untuk menabung. Oke, ciri bahasa iklan yang keempat adalah bertenaga gerak. Bertenaga gerak artinya bahasa yang digunakan harus membuat orang segera membeli produk ataupun jasa selama masa promosi dilakukan. Biasanya supaya orang lebih tertarik membeli suatu produk, maka perusahaan-perusahaan membuat namanya diskon ataupun sale. Dan biasanya itu diskonnya itu tidak setiap hari, hanya pada hari-hari tertentu dan ada jangka waktunya. Contohnya Anak Ustazah bisa lihat di gambar itu ada iklan. Contohnya di sini adalah iklan dari suatu produk namanya CosRX. Jadi iklannya itu dia buat biggest sale ever, today's only up to 50% off. Jadi dia bilang bahwa ini adalah diskon yang terbesar, hanya 2 hari. Jadi diskonnya itu hanya 2 hari, diskonnya itu sampai 50%. Jadi dia buat masa promosi ataupun masa diskonnya hanya 2 hari. Sehingga orang akan, cepat-cepatlah dibelinya barangnya ini supaya dapat diskon. Karena diskonnya hanya 2 hari. Itu adalah maksud dari bahasa iklan itu bertenaga gerak. Oke, selanjutnya ciri-ciri bahasa iklan yang kelima adalah komunikatif. Komunikatif maksudnya bahasa yang digunakan harus mudah dipahami. Contohnya Ustazah berikan iklannya itu adalah iklan layanan masyarakat, yaitu iklan pakai masker. Silakan Ustazah lihat iklannya berikut ini. Iya, dari iklannya tersebut dia memberikan bahasa yang sangat mudah kita pahami. Semuanya itu bahasa Indonesia dan bahasanya adalah bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi dikatakannya bahwa banyak sekali manfaat dari pakai masker. Selain untuk menjaga diri kita, juga untuk menjaga orang lain. Jadi apabila iklan itu ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, maka lebih baik digunakan bahasa Indonesia, jangan dicampur dengan bahasa Inggris. Contohnya iklan yang tadi Ustazah tampilkan itu iklan dari CosRX, dia pakai bahasa Inggris. Kan tidak semua orang Indonesia bisa bahasa Inggris, sehingga nanti sulit dipahami sama orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Makanya lebih baik itu bahasa iklan itu yang mudah dipahami, yaitu dia bahasa yang komunikatif. Yang keenam, yang terakhir, bahasa iklan itu harus efektif. Efektif artinya bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas. Contohnya di iklan yang saya tampilkan ini, iklannya dia buat berkah laundry, free delivery, bersih, rapi, dan wangi. Ya, jadi sangat singkat ya. Dia pokoknya kata kuncinya bersih, rapi, dan wangi. Jadi Anak Ustazah, iklan itu harus dibuat sangat-sangat efektif, singkat, padat, dan jelas. Kenapa Ustazah? Karena biasanya iklan media cetak itu cuma 1 halaman. Iklan elektronik yang di TV, yang di YouTube, atau yang di radio paling lama itu 1 menit. Maka dalam waktu 1 menit dan dalam 1 halaman kertas, dia harus memaksimalkan informasi yang ingin disampaikannya supaya orang tertarik untuk membeli suatu produk, jasa, ataupun mengikuti suatu himbauan.
Oke, jadi itu adalah 6 ciri-ciri bahasa iklan. Selanjutnya, Ustazah akan membahas perbedaan iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang biasa kita lihat di koran, majalah, kemudian yang ditempel-tempel di sepanjang jalan. Kemudian iklan elektronik adalah iklan yang biasa kita lihat di TV, radio, ataupun di YouTube. Oke, Ustazah akan menjelaskan 5 perbedaannya. Yang pertama, iklan media cetak itu disampaikan dalam bentuk tulisan dan gambar. Biasanya kalau kita lihat di koran, ada tulisannya, kemudian ada gambarnya supaya lebih menarik. Sedangkan iklan elektronik disampaikan dalam bentuk audio. Audio itu adalah artinya suara. Kemudian video. Video itu artinya gambar yang bergerak. Yang kedua, iklan media cetak dibatasi penulisannya oleh halaman. Jadi biasanya iklan media cetak itu hanya 1 halaman paling banyak. Bahkan juga kalau di koran, dia hanya dalam bentuk kotak-kotak kecil, sangat kecil. Makanya penulis itu harus memaksimalkan, mengefektifkan informasi yang ingin disampaikan di dalam sebuah iklan media cetak. Sedangkan iklan elektronik, penulisannya dibatasi oleh waktu. Ya, biasanya kalau di iklan-iklan TV hanya 1 menit. Iklan-iklan YouTube bahkan tidak sampai 1 menit. Jadi, karena nggak mungkin kan, misalnya tonton film, masa iklannya lebih panjang ketimbang dari filmnya. Kemudian yang ketiga, iklan media cetak itu bahasa yang digunakan cenderung formal. Formal itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan dia juga bahasanya cenderung sopan. Sedangkan kalau iklan elektronik, bahasa yang digunakan bisa formal maupun non-formal. Jadi non-formal itu adalah bahasa yang digunakan sehari-hari, bisa juga bahasa yang gaul. Kemudian yang keempat, iklan media cetak itu kalimatnya dapat panjang dan terperinci. Ya, bisa panjang dan terperinci karena dia dituliskan. Sehingga satu kertas itu bisa dibuatlah tulisan sebanyak-banyaknya supaya informasinya. Sedangkan iklan elektronik itu biasanya dia singkat, padat, dan jelas. Karena biasanya di iklan elektronik itu dia seperti ada ceritanya dulu ya, Ustazah. Ada ceritanya, baru di ujung-ujungnya dia baru menggunakan bahasa ataupun kata-kata iklan. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, iklan media cetak itu bahasa hanya ditangkap indera penglihatan saja. Karena dia kan hanya berupa tulisan sama gambar, jadi cuma bisa dilihat. Sedangkan kalau iklan elektronik, bahasa ditangkap indera penglihatan dan pendengaran. Iya, karena selain ada gambar yang bergerak, ada juga audio ataupun suaranya. Sehingga iklan elektronik ini sepertinya lebih menarik ya, Ustazah. Karena kita bisa lihat, kita bisa dengar. Dan biasanya juga iklan-iklan yang viral, iklan-iklan yang terkenal itu biasanya adalah iklan elektronik. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama, ada 6 ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, dia menggugah. Kedua, informatif. Yang ketiga, persuasif. Yang keempat, bertenaga gerak. Yang kelima, komunikatif. Yang keenam, dia harus efektif. Kemudian perbedaan iklan media cetak dan iklan elektronik ada 5. Sebelum saya tutup, ada tugas untuk anak Ustazah. Tugasnya yang pertama adalah tuliskan ciri-ciri bahasa iklan. Dan yang kedua, tuliskan perbedaan iklan media cetak dan iklan elektronik. Oke? Jangan lupa anak Ustazah tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Ustazah tutup dengan lafaz hamdalah dan disambung doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.